YouTube. This is Jackpot. Ya sudah. Udah. Belum. Kirain udah. Oke, teman-teman semua, di video kali ini, sore hari ini aku main ke tempatnya seorang additional player yang sangat laris, salah satu sangat laris di Indonesia. Di sebelahku udah ada Gary Herbs. Apa kabar Mas Gary? Baik. Mas Gary Herbs ini nama aslinya siapa sih? Ya emang Gary Herb. Gary Herb doang? Iya. Herb itu marga atau apa? Enggak, nama tengah sih sebenarnya. Nama tengah, akhirnya apa? Akhirnya Siwalete. Oh, itu baru marga. Marga. Siwalete. Iya. Ambon ya? Padang. Ya iya Ambon. Ya kan nanya. Salah terus deh gitu. Oke, sebenarnya yang mau tanyain simpel. Sebagai seorang additional player drum ya. Ya. Sejak kapan mulai profesional drum dan jadi additional? Mulai profesional tuh sejak 1990. Ya. Emang awal karir sebenarnya emang cita-citanya jadi additional player atau Enggak, emang ngeband atau apa tuh? Cita-citanya sih mau jadi musisi. Enggak pernah macam-macam dari kecil, emang selalu cita-cita jadi musisi. Oh gitu ya. Jadi dari SD tuh gue selalu lihat misalnya ada konser siapa, waktu itu ada Kus Plus konser di TV gitu. Yeah. Gue nonton. Terusnya ada dibayangin gue tuh, wah gimana kalau gue yang di panggung itu terus orang tepuk tangan gitu. Jadi gue nggak pernah berpikiran gue mau jadi apa ya, dokter lah, insinyur. Bentar, apa itu SD, SMP, SMA? SD di Bogor gitu ya? Di Bogor. Oke, terus? Dan gue sangat senang musik. Umur 8 tahun pas ulang tahun bokap minta mau hadiah apa gitu. Gue minta piringan hitamnya Kus Plus. Jadi gue emang udah mengidolakan banget waktu itu Pak Muri waktu itu. Muri, Iya, almarhum. ya. Jadi pengen banget jadi musisi. Itu aja yang ada di, dan itu tuh terus sampai minta beliin drum dari SD umur 8 tahun. Iya. Nggak dibeli-beliin karena katanya mahal kan. Sampai akhirnya SMA mulai ngeband terus biasa minta beliin drum. Itu kelas 3. Yeah. Kelas 3 ditawar. Terus akhirnya karena kelas 3 tuh jarang sekolah, sering bolos, sering sering dipanggil. Bentar, biar rame. SD-nya mana nih? SD-nya dari TK sampai Enggak, yang bolosan tadi itu. Regina Pacis. Regina Pacis Bogor. Ini Pak Guru suka bolos. Terus ya udah akhirnya itu SMA pas yang sering bolos. SD sih enggak. SD enggak ya. Okay. SMA sering bolos. Terus akhirnya pas kelas 3 ditantangin, jadi baru tengah semester. Yeah. Terus masih ada 6 bulan lagi ke depan kan. Terus kata bokap, kalau kamu lulus dibeliin drum. Oke. Terus gue bilang serius katanya. Jadi dalam 6 bulan tuh gue rajin sekolah, mau ulangan belajar. Yeah. Pokoknya yang ada di otak gue, pokoknya gue dapat drum kan. Yeah. Dan benar, sebenarnya sih pengumuman lulusnya besok. Iya. Tapi hari sebelumnya gue udah dikasih drumnya. Udah datang. Jadi gue pulang abis main sama teman-teman, masuk mau ke kamar, ditutup. Terus gue buka, udah ada drum satu set di kamar. Masih ingat waktu itu mereknya apa drumnya? Waktu itu Pearl. Iya. Serinya apa? Serinya DX series apa atau apa? Apa ya? World Series. Itu yang mahal atau gimana waktu itu? Enggak juga, belinya di Jakarta Musik. Jadi waktu itu pernah ke Jakarta Musik nganterin teman beli drum, terus sempet ngobrol, terus cerita ke bokap almarhum gitu. Terus gue bilang, itu ada drum bagus banget, Pearl ini apa? World Series gini. Terus teman beli berapa? Dia nanya gitu. Waktu itu tahun berapa? 80-an, 86. Iya. Itu teman beli 3 juta. Mahal banget waktu itu. Mahal banget gitu. Terus 3 juta gitu. Oh iya. Terus udah cuma ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata dikasih seperti itu juga. Apa yang dirasain waktu itu? Seneng, cuma bingung. Udah bisa waktu itu? Belum. Oh, gimana dong? Jadi cuma dulu waktu SMA sering diajak vokal grup tapi pakai band.
Oke. Jadi latihan di rumah temen, terus ada drum kan. Iya. Jadi yang selama ini gue bayangin tuh drum cuma di atas doang, mukul-mukul gitu. Iya. Pas gue duduk ternyata ada pedalnya, ada kiri kanan. Wah bingung, jadi sama sekali nggak bisa gitu. Dan belum bisa. Sempat bingung juga, wah susah banget gitu. Iya. Nah pas dapat drum itu gue seneng. Cuma bingung, sementara besok pengumuman lulus, Oke. gue lulus nggak? Sementara nyokap tuh udah bilang kalau nggak lulus ya dijual lagi gitu. Mampus lu. Iya. Gue langsung serius gitu. Iya kata, pokoknya kalau gue bilang kok kenapa dapatnya sekarang, gue bilang. Udah seneng terus masa ya kalau nggak lulus tinggal dijual lagi, susah amat katanya. Wah, gua besok paginya tuh berangkat sekolah tuh udah takut. Gue bilang aduh mudah-mudahan gue lulus. Kalau gue nggak lulus, gila, drum terus hilang. Udah seneng dapat drum, tiba-tiba tapi ternyata pas sampai ini sekolah terus pengumuman lulus, udah seneng banget. Nah, terus akhirnya mengawali belajar drum ketika itu kan belum bisa tuh ya. Terus belajar drum pertama kali di mana? Di waktu itu ada namanya Indra Lesmana Workshop Belum jadi Farabi. Belum jadi Farabi, namanya Indra Lesmana Workshop, tapi kerjasama dengan Farabi kan itu. Jadi tempatnya di sana di waktu itu masih Jalan Prapanca Buntu. Oh, Prapanca. Sekarang jadi Jalan Dharma Wangsa 11. Ya, oke. Nah, akhirnya belajar di situ sama Gilang. Oke. Selama Gilang belajar, udah pertama kali belajar ya udah diajarin baca, diajarin segala macem. Sampai akhirnya belum sampai setahun, baru 8 bulan atau 9 bulan, tiba-tiba malah teman-teman di Jakarta yang les gitar, di antaranya ada Lian Panggabean. Opung Lian, Opung Lian, terus Krisna Balagita. Ada band. Iya. Mereka ngajak, ini ada tawaran main di kafe katanya. Buset, ngejob. Akhirnya ngejob di situ. Itu pertama kali sama Lian Panggabean, Krisna Balagita. Bassnya waktu itu Ucok. Ucok tahu? Sleepy. Nah, Ucok, kita main di situ ada namanya Club Parrots. Di mana itu Parrots? Wahid Hasim. Oh, Wahid Hasim, Sabang. Iya. Nah, kita main tiap hari, kontrak itu main tiap hari seminggu 5 kali. Penyanyinya siapa waktu itu? Penyanyinya Pinky sama Ninis. Apa kabar Bu Pinky? Pinky sama Ninis. Tahu, Ninis ya. Itu berdua. Itu bayarannya per hari, kalau dihitung per hari 17.250. Ya tahun itu emang segitu pasarannya kan. Ya, terus cuma kan dapetnya kita bulanan. Cuma kalau dihitung sekali main tuh 17.250. Iya, Parrots. Cuma terus waktu itu karena Krisna Balagita tuh dia ini apa? Dia lebih terbiasa main akustik piano dibanding keyboard. Jadi dia dia nggak, kadang-kadang ketemu keyboard males. Bukan males, nyari sound, ini pindahin soundnya gimana ya katanya. Susah banget ya si Mbak. Iya gimana ya kan. Akhirnya dia kadang-kadang suka, wah jangan diajak main ginian dong, kalau main piano gue mau. Akhirnya diganti Eka Bakti. Eka Bakti ya. Nah akhirnya sama Eka Bakti. Terus kadang-kadang masih ingat nama grupnya apa waktu itu, formasi itu? Lokrian. Itu nama apa? Nama skill ya? Nama skill ya. Terus main lah itu. Main, kadang-kadang ada event butuh penyanyi cowok, terus nyari penyanyi cowok siapa ya? Yang nggak jauh-jauh, almarhum Dedi Permana. Dedi Permana sakti almarhum, guru gua tuh. Terus iya sama dia. Jadi ya itu aja muter-muter, latihannya selalu di Sleepy, studionya Andi. Andi siapa nih? Andi Fiesta. Oh Fiesta, sound system ya, tahu ada sound system ya, di dekat rumah Rio ya. Iya. Akhirnya latihan di situ terus. Iya. Ngumpul selalu latihan di sana. Oke, itu Lokrian era pertama kali ngeband. Nah, oke. Habis itu sempet juga kan bikin band maksudnya kan, antara lain apa itu, ada Kin atau Alf atau apa? Oh iya itu. Kin dulu deh cerita. Sebelum Kin ada lagi? Ada. Apa tuh?
main itu juga main di cafe gitu, Premix Band. Oh, Premix tahu, iya. Orly vokalisnya almarhum. Iya, Orly. Iya. Mas Lili. Oh, Mas Lili tahu gitar, ya, Mas Lili. Jadi iya. musisinya Indonesia, penyanyinya Filipina, ya. Karena waktu itu lagi maraknya band-band Filipina Iya, di sini. Terus akhirnya kita dibentuk Iya. penyanyinya Filipina, Iya. ininya orang-orang Filipina. Indonesia. Indonesia ya. Itu sempat lama dari 90 sampai 94. Premix Band itu ya. Main di mana-mana itu, sampai main di Singapura selama 6 bulan pernah. Long trip ya. Long trip gitu Ya. sih. Akhirnya Terus? udah dari situ bubar, baru Kin. Oh, dari situ awalnya. Itu ceritanya gimana? Sementara waktu itu kan Lian udah ketemu duluan, atau waktu itu udah mulai ngajar di Farabi atau gimana? Belum. Sebenarnya Kinnya sendiri udah berjalan. Jadi waktu itu formasinya Kin itu Lian Panggabean, terus ada Ari Ayunir, Ari drum ya. terus ada Siapa? Eka Bakti, Eka Bakti keyboard. sama waktu itu nggak ada pemain bass, jadi Rio main bass. rencananya gitarnya 2. Oke, Rio sama Lian. Nah, Iya. cuma karena belum ada pemain bass, Ya. setiap latihan selalu Rio, sini gue bassin deh. Oh, di sini nih, situ. sini gue main bass, gue main. Sampai akhirnya lu aja lah yang main bass gitu. Oh, sampai akhirnya dia beralih. Akhirnya Jadi dia main bass. Terus? Ari Ayunir karena waktu itu Ari sibuk sama simak dialog juga. Oh, sama almarhum Ija. Ija, sama Bu Jana waktu itu. Terus akhirnya pas masuk rekaman, Ya. diajaklah Lucky, drummernya KSP dulu. Oke. Lucky main drum akhirnya gantiin Ari Ayunir ya. Terus? Jadi pas mau masuk rekaman, Ari sibuk dengan simak dialog, akhirnya diajaklah Lucky. Vokalis sudah si Harry. Vokalis sudah Harry. Udah Harry, oke. Udah mereka masuk rekaman 1 lagu dulu. Oke. 1 lagu, terus wow, ya asik nih gini-gini. Terus ya nanti kita bikin lagu lagi, kita masuk lagi gitu. Oke, Jadi dicicil-cicil siap. gitu. Nah pas mau kendalanya karena dia tinggal di Bandung, mau workshop bikin lagu, mau apa segala macem, nggak keburu gitu. Akhirnya, aduh gue nggak bisa. Lagu itu KSP juga sedang main, Lucky lagi main sama KSP. Iya, reguler ya. Reguler. Iya. Nah, akhirnya karena sering ketemu gue di Farabi, akhirnya Ger, sama lu aja, gini. Ya udah akhirnya ngisi dia lagu kedua. Tadinya speaker cuma 1 lagu itu aja. Lagu kedua, lagu ketiga akhirnya ya udahlah jadi member aja lah sampai akhirnya. Itu single yang itu bukan? Lagu pertama itu yang apa? Saat-saat. Bukan, itu album kedua malah. Itu album kedua malah. Apa? Ingat nggak? Yang hits album pertama itu? Malam Jingga. Wah, lupa gue yang mana tuh. Lagu gimana, lagu nyanyi dong? Larut malam tanpa terasa. Ingat malam jingga. Fusion gitu ya, mudah-mudahan emerald, ada emeraldnya gitu ya. Terus? Ya udah itu dari akhirnya jadi udah akhirnya satu album itu album pertama udah ngisi, kecuali 1 lagu itu yang diisi sama Lucky. Iya. Udah itu akhirnya album kedua, kedua yang saat-saat bersamamu itu. Oh, aku sih yang nempel yang saat-saat bersamamu. Terus Nah dari album kedua ke album ketiga itu cukup lama, jaraknya hampir 2 tahun. vakum atau gimana itu? Karena masing-masing udah sibuk. Nah, ini Nah, berkaitan itu dia. dengan additional tuh masing-masing. Iya. Ada yang sibuk sama main cafe, ada yang main TV, udah mulai. Nah pada saat mau workshop lagi untuk bikin album ketiga, Waktunya udah bingung gitu. Sampai akhirnya kita ngerjain juga album ketiga, cuma udah nggak ngeband, jadi datang ke studio. Mana lagunya? Gue ngisi drum sendiri sama operator. Oh, nggak, teman-teman yang lain nggak ada. Nggak ada. Terus besok Lian ngisi gitar sendiri gitu. Terus besok keyboard, vokal, teks setelah itu. Jadi nggak ngerasa ngebandnya gitu ya. Akhirnya kita bayangin dulu deh nih, studionya kalau nggak salah studionya Gumilang itu, studio Gilang bukan? Yang di Rempoa itu. Yang di Kantong Studio itu. Kantong. Siapa operator? Wanto in the house. Iya. Nah, ya kita take sendiri di sana. Sendiri. Enggak, yang lain nggak ada. Nanti pemain gitar datang gitu juga. Gitu juga saat mixing datangnya. Nggak ada yang datang. Buset. Akhirnya Wanto aja lah mixing sendiri.
lagunya kata Wanto gimana sih. Jadi akhirnya itu kita kerjain. Akhirnya udah album ketiga jadi itu 10 lagu. Terus oke, launching, terus mau promo radio gitu. Kumpulin sama Gumilang. Kumpulin nih tanggal segini. Oh, gua nggak bisa ini. Pokoknya si ini nggak bisa, gua nggak bisa. Pokoknya banyak nggak bisanya. Akhirnya kata Gumilang, tolong deh, gua minta Serius? Iya, satu ini deh. Yang penting ada yang bareng sih. Satu jadwal ya. Akhirnya nggak ketemu juga. Buset. Akhirnya Gumilang udah kesel, terus dia bilang, gue ingat banget tuh waktu itu di Bintaro kita ngumpul. Terus dia bilang, gini aja, kalau emang nggak ketemu, gue bubarin aja ini band. Buset, info dulu ya teman-teman ya, Gumilang ini kakaknya Gilang Ramadan, yang mana waktu itu dia AR-nya atau pokoknya ketuanya di BMG Record, bukan ya? Iya. Benar ya, BMG. Sekarang di Musika. Oh, sekarang Musika Gumilang. Iya, Oke deh, apa kabar Pak Gumilang? Oke, dibubarin, diancam sama Gumilang, gue bubarin nih. Terus gimana tuh? Terus Gumilang mikirnya kita akan bilang, wah jangan gitu. Ini malah ya udah. Gila. Gimana gitu. Orang di band mau dibubarin, baru rilis album ketiga terus mau dibubarin, ya udah bubar aja. Gila gitu. Nih orang-orangnya. Akhirnya kita bilang ya udah, waktu itu kita ngumpul lah di waktu itu di hotel sih, di Regent. Kita makan. Sekalian pembubaran band. Buset, farewell party. Buset, itu Kin. Ya ampun, udah habis itu kita selesai aja deh. Iya, kita makan siang, album rilis. Nggak ada promo, nggak apa-apa, nggak ada apa, ya udah bubar jalan. Masya Allah, edan nih Kin ya. Buset, iya, padahal itu sebenarnya kalau mau diterusin, ya era-era itu band fusion pop gitu ya, salah satunya Kin lah ya. Iya, sebenarnya sayang juga, cuma karena emang kita udah sibuk masing-masing, dan gue sendiri waktu itu udah mulai jalan sama Alf ya. Oke. Jadi, itu ya itu baik lagi. Nah, kita nyambung lagi nih. Itu kan intinya baik lagi ke sosok lu, akhirnya lebih eksis jadi additional. Itu pasti sekarang cerita di Alf itu awalnya additional doang, apa emang kayakin dulu diajakin ngeband atau gimana? Mulai additional. Jadi drummernya ada emang. Yang lama itu siapa namanya? Drummer pertama Sigit TP. Ntar dulu gue kayaknya minum dulu. Minum dong, santai. Nah, Sigit Alf itu gimana tuh ceritanya? Sigit nggak bisa tuh gimana? Kebetulan waktu itu drummernya berhalangan, Sigitnya sakit, sementara Alf udah terima job tour. Belum tour, waktu itu masih sekali doang main di pensi. Oke. Waktu itu kalau nggak salah di Canisius. Nah, gue disuruh, Ger, bantuin mau nggak gini. Karena gue emang udah kenal Nugi sebelumnya dari pas albumnya Katon Dinda. Jadi pas Nugi, aduh siapa ya drummer gini, tiba-tiba teringat gue gini. Akhirnya gue di Pager, waktu itu masih di Pager. Bukan Starco apa Skytel? Starco. Starco dong. Alpha 36310. Kunci masih hafal pinnya. Buset ya, terus. Ya gue di Pager Nugi, mau nggak bantuin gini karena drummer gue sakit gini. Oke. Ya udah, gue main sekali di Canisius. Terus yang kedua sempat main di Bandung kalau nggak salah. Udah, terus waktu itu kan masih banyak band tuh, jadi ada bandnya BOP, Dade. Terus ada siapa lagi ya, Protonema, almarhum Miko, sama almarhum Didit sekarang juga. Oh iya, drum baru ya kemarin. Nah, tapi bukannya GR, mereka ngomong ke Nugi, lebih asik sama dia Gi. Iya. Terus akhirnya kata Nugi, wah iya juga kali ya, tapi enggak loh, drummer gue lagi. Ternyata Sigitnya itu sakit dan emang harus istirahat cukup lama. Bed rest. Jadi kata Nugi, ya udah lu bantuin aja dah. Akhirnya tour bantuin, karena udah chemistry-nya udah enak, akhirnya ditawarin, udah lu jadi member aja lah kan. Itu kan.
Berawal dari additional akhirnya sampai Alf keterusan sampai ketemu gua itu kan ya. Iya, sampai ketemu lu itu. Itu kalau gua ketemu gara-gara Irsa. Ya pokoknya intinya keterusan Alf bla bla bla. Sorry, info Alf tuh sekarang masih ada nggak? Udah bubar. Oh, posisi udah bubar sekarang ya. Sebenarnya sih nggak bubar juga. Vakum atau gimana? Vakum. Malah gue kayaknya bakal mau ngedapetin job Alf main. Oh gitu. Nugi dan Alf. Jadi ada temen mungkin kenal Lemmy Ibrahim yang iya, tahu orang mungkin gak lupa ya. Yang punya Lemon ID. Oke, terus Nah dia minta tolong cariin band buat main apa yang streaming gitu loh, tapi oke, buat streaming. Terus gue bilang, gue tawar-tawarin kan ini. Sampai akhirnya gue bilang, Alf, Kin, gue sempet nawarin Kin. Tiba-tiba malah dia tertariknya sama Nugi dan Alf. Ini masih kontak-kontakan sih gitu. sampai sekarang tinggal nyari jadwal. Oh, amin. Semoga Mudah-mudahan. balik lagi itu Alf and Nugi. Ya itu keren lah. Alf Nugi aku nggak bisa bohongin lah karena aku sempat ada di situ. Kita jalan-jalan tuh kan. Terakhir kita main bareng di Tebet situ di Iya, kita reuni teman baik. Iya, diprakarsai oleh Jimmy. Nah, Jimmy Ompong, apa kabar Pak Jimmy gitu. Ya itu terus gimana tuh Alf? Oke, mudah-mudahan itu jalan lagi nanti ya. Enggak, aku sebenarnya pengen tahu sampai sekarang. Nah, apalagi sekarang nih pandemi kayak gini nih, rese nih, koronce nih. Kehidupan additional gimana nih? Yang taunya dulu aja udah pasti lu susah. Mau ketemuan aja pasti susah karena antar main sama si A, B, C, ngisi TV dan sebagainya. Sekarang gimana nih kayak begini kondisinya? Nah, ya pandemi gini sih otomatis sempet gue pas awal-awal pandemi itu ada kali hampir 6 bulan gue diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Iya semua itu. Gue juga ya. Terus akhirnya mulai lagi tuh ya ngajar online sih sempet. Itu keren tuh. Ya. Jadi sempet waktu itu kan masih ngajar biasa di Farabi, masih ngajar drum. Waktu itu murid gue ada 14. Waktu masih ngajar pas pandemi tiba-tiba stop semua, terus akhirnya kita online. Iya. Oke, begitu online 4 keluar, sisa 10. 4 keluar tuh karena nggak punya alat. Dia bingung nggak punya drum di rumah. Gue bilang ya udah oke, nggak. Akhirnya 10. Cuma tiap bulan berkurang. Sekarang cuma 2. Setiap hari apa lu streaming apa online tuh? Online apa course? Ngajar kursus, itu setiap Sabtu besok. Oh besok. Anak mana tuh muridnya? Mereka ya di Jakarta emang karena dulunya belajar di Farabi, terus begitu pandemi ini akhirnya mereka ya udah online aja gitu. Tapi sempat sih udah mau buka lagi, cuma mereka memutuskan enggak lah kayaknya jangan dulu dah, online aja. Sebenarnya sih susah juga gitu, kadang-kadang kan susah nangkepnya. Iya. Kadang-kadang ada latensinya, ada delay. Iya betul. Apalagi drum gitu, terus kadang-kadang susah juga gitu dia naruh di handphonenya di mana, ngadepnya kadang-kadang lihat mukanya tapi dia ngelihat mainnya gitu kan. Ya itu kendalanya itu sih nggak bisa lebih puas gitu. Aduh, itu sisa 2 itu sekarang. Tapi hal lain dari corona ini ya tadi sempat ketemu bini lo. Ya kita sih jadi di challenge untuk mikir gitu. Ayo lo bikin apaan lo kan gitu ya. Nah itu dia. Itu baiknya itu menurut gue sih itu positifnya dari pandemi ini, meskipun ya kita agak keteteran juga. Gimana dari nggak ngerti alat ya kayak sekarang aja kita ngobrol-ngobrolnya gara-gara pandemi. Betul. Iya kan? Kayak seperti itu ya menurut gue ya emang udah begini kali ya ininya ya kodratnya atau gimana ya. Ya terus rencana lu ke depan gimana nih Ger? Ya, dengan situasi begini. Ya paling ya sekarang udah mulai bikin tutorial drum untuk YouTube channel. Nah, apa nama YouTube channel? Gary Herb aja. Gary Herb aja. Iya. Udah lama, udah sejak pandeminya tuh gimana? Sebenarnya udah lama. Cuma pas pandemi gue mau buka lagi gue lupa. Jadi bikin lagi. Bikin baru. Namanya tetap Gary Herbs. Sama. Teman-teman langsung semua di subscribe ya channelnya Gary Herbs. GARY RY HERB. Langsung di subscribe ya channelnya ya.
tutorial. Nah itu harusnya udah mantep itu. Akhirnya ya bikin gitulah. Mau nggak mau akhirnya kita bikin seperti itu. Terus bikin jam session yang itu online live streaming kayak gitu. Jadi siapa misalnya pemain keyboard dia bikin lagu ini, terus gue ngisi drumnya, ntar tinggal digabung-gabungnya semua. Kayak tempo hari siapa? Mas Indra. Yang dia di Bali ya. Terus siapa tinggal namanya punch in punch ngedap gitu. Iya. Oh keren. Bikin gitu. Sama terakhir gue sempet bikin lagu. Serius? Gary Herbs bikin lagu loh, additional drum laris bikin lagu. Itu lagu tentang apa? Instrumen atau apa? Enggak. Jadi awalnya yang pertama sih gue bikin jingle. Jadi karena dapat job jingle atau gimana? Enggak. Gara-garanya teman SMA gue. Waktu itu lagi masih kampanye dia tuh mau jadi bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota Bogor. Terus udah tuh gembar-gembor kan, terus teman-teman ada yang bantu bikinin poster lah apalah. Cuma kan gue musik gue pikir apa ya gitu. Tiba-tiba si calon wali kota itu posting di Facebook lagu tentang Bogor gitu. Wah, terus gue dengerin. Wah, gue bilang kok lagu tentang Bogor kayak begini gitu. Terus gue bilang gue bisa lebih bagus gitu. Cuma dalam hati gue bisa lebih bagus, tapi kalau nggak bikin percuma, cuma nyela doang, komen doang. Terus akhirnya udahlah. Itu lihat di Facebook, nonton sebentar, sudah gue nonton TV lagi, malam-malam tuh nonton TV lagi. Cuma nggak tahu gimana tiba-tiba kebayang melodi gitu. Nah. Terus gue suka lihat Yofi kan bikin lagu, kadang-kadang ada melodi diambil handphone dia rekam. Iya betul. Terus nanti dia ada lirik apa biar nggak hilang. Ya udah gue ambil handphone, gue rekam aja. Nah, udah. Jadi terus udah tiba-tiba ada lagi. Gue bilang, terus dari melodi itu akhirnya gue nggak tidur sampai jam 12:30. Dari melodi itu gue pikir gue bikin ini aja kali ya. Bikin lirik gitu, gue tulis lirik, gue ketik situ, gue simpan liriknya, bikin. Dalam semalam jadi. Serius. Terus besok paginya gue ke Farabi kan, terus gue pikir, wah gue mau tuangin gimana, udahlah gue diamin dulu lah gitu. Terus waktu itu tiba-tiba gue, Bintang nelpon. Pas dong, Bintang Bass. Bintang Indrianto. Terus Ger ngapain gitu, terus gue bilang di Farabi ngajar gitu. Terus lu ngapain? Gue di studio nih, lagi ada Biang Lala Singers, lagi take. Tahu vokal grup ya. Lagi take katanya. Terus gitu katanya. Terus tiba-tiba gue cerita, gue bilang, Bin, gue ada lagu, tapi pengen minta bikinin gini. Sini gue bikinin, dia langsung. Iya Bintang nggak biasa. Gimana kirim lagumu gitu. Gue bilang ini baru cuma nana gitu aja. Kirim aja kan. Ya udah gue kirim. Plus liriknya. Sudah, terus nggak lama dia telepon lagi. Ini liriknya gimana? Nyanyinya ini pemenggalannya gini. Lu nyanyi deh kata, lu baca liriknya lu nyanyi. Jadi gue di Farabi gue nyanyiin, gue kirim ke dia gini. Terus udah nih jadi, kata dia, ini mumpung ada Biang Lala Singers, kata, mereka nyanyi aja. Gue bilang, ntar dulu, gue bilang, masalahnya ini kalau diterima gitu, kalau nggak diterima kan mereka udah nyanyi, mereka nggak, mereka kan lagi rekaman ini sambil ini cuma nyanyi gitu doang kok, sambil lewat. Oke, gue pikir, ya udah akhirnya mereka nyanyiin, udah jadi, Bintang kirim, udah jadi. Gue kirim ke teman gue itu yang jadi calon wakil wali kota Bogor. Terus dia bilang, wah asik nih gitu. Gue ajuin ya ke itu panitia, ke wali kotanya gitu. Akhirnya gue dipanggil, dipakai penyematan, terus suruh gue datang, jadi bawa laptop, bawa apa, presentasi. Oke. Asik, saya suka. Sudah, terus akhirnya ini ada biaya pengganti studio apa segala gitu. Biaya produksi. Produksi.
Ya udah akhirnya gue telepon bintang, ada nih gini-gini. Wah, sampai Biang Lala Singers juga. Wah, gila nggak nyangka gini. Jadi serius diterima. Itu tahun kapan? Tahun kemarin atau gimana? 2019. Oh, baru ke sebelum pandemi. Iya, sebelum enggak 2018 temen gue tuh jadi 2018. Ini wakilnya Pak Bima. Iya, sekarang. Oh, gitu. Itu teman SMA, teman dari SMP sih teman. CS lah ya. Ya. Oh, alah, sampai bikin lagu. Bikin lagu itu. Keren. Terus apalagi itu berarti buset itu berapa tahun dari lu berkarir jadi drummer baru bikin lagu itu. Iya. Buset. Terus abis itu apa? Tadi udah tutorial, terus akhirnya bikin lagu. Terus nggak pengen lagi bikin lagu tapi buat ya apa kayak biasanya kan kalau drummer kayak The Vehicle misalnya bikin album. Justru itu gue nggak pernah kepikiran. Mungkin karena gue sering bergaul sama Yofi. Jadi selalu yang kebayang tuh lagunya lagu cinta berlirik. Gitu, melo ya ternyata ya. Akhirnya gue udah 7 tahun berturut-turut main untuk LCLPDN, Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nusantara. Buset, serius? Ya, jadi gue selalu 10 lagu yang terbaik, gue ngiringin. Penyanyinya siapa gitu. Gue selalu jadi pengiring bandnya gitu. Itu udah 7 tahun berturut-turut. Nah pas tahun ke-7 tahun 6 tahun berturut-turut. Pas tahun ke-7 tiba-tiba Dwiki apa gitu, pada bikin lagu dong katanya. Siapa tahu gini. Gue sih ya aja gitu. Cuma nggak tahu gimana pas jadi 2 hari lagi ditutup pendaftarannya tuh untuk masukin lagu. Akhirnya gue pikir inilah tiba-tiba gitu ada melodi kan gini. Udah gue bikin, cuma itu kan lagu daerah. Harus pakai bahasa daerah. Iya dong. Gue bingung mau bahasa apa, gue pikir bahasa Ambon gue nggak bisa, bahasa Sunda ya gitu-gitu aja. Makanya akhirnya gue bikin pakai bahasa Indonesia dulu. Terus gue pikir udah karena gue orang Ambon, gue terjemahin bahasa Ambon, gue pakai Google Translate. Cuma kaku juga kan gitu. Akhirnya gue tanya temen gue yang Ambon gitu, Ricky Putirai waktu itu. Ricky Putirai, Gue telepon, gue nanya, terus dia masih bilang, lu kenapa lu lagi jatuh cinta sama orang Ambon gitu. Gue bilang enggak, gue cuma akhirnya dia kasih tahu gini. Oke. Udah. Cuma kan gue nggak ada piano, nggak ada gitar, cuma nana. Iya notnya. Nah, akhirnya gue besok paginya gue ke Farabi. Farabi gue nyari siapa yang ada Eing siapa tuh? Pemain guru gitar di Farabi. Gue bilang, gitarin dong. Gue nyanyi ini gini. Lagunya kayak gimana? Terus didengerin gini. Udah sekali take, jadi dia main gitar, gue nyanyi, gue baca liriknya. Udah gitu aja, udah. Gue kirim, sementara yang lain tuh kirim tuh bagus-bagus. Udah jadi aransemen gitu ya. Sementara gue cuma gitar sama gue nyanyi sendiri. Gue kirim. Masuk 10 besar. Set. Keren. Masuk 10 besar. Ya udah, terus pas hari hanya ngiringin. Jadi pas ngiringin, akhirnya disuruh ini penyanyinya siapa maunya. Gue bilang siapa aja lah, yang penting orang Ambon. Akhirnya Matthew Sayers. Dia nyanyi, gue aransemennya Dwiki. Udah pas main, jurinya sementara teman-teman sendiri, ada Mas Benz, Ubit ya. Terus Sundari Sukoco. Buset, keroncong ya. Ya udah, terus akhirnya mereka kaget juga, kok ciptaannya Gary gitu nih. Bener gitu. Beneran ya. Ternyata akhirnya dapat juara harapan. Lumayan lah. Pertama kali gitu, ikut ini lomba kita dapat juara harapan. Hadiahnya uang, ya lumayan sih. Gila. Itu perlu diterusin loh, Oke, terakhir. Mau sampai kapan main drum? Sampai gue udah nggak bisa main lagi lah. Gue sih pokoknya sih pengen main terus. Karena emang cita-cita gue emang sebagai pengen jadi seorang player. Ya. Top lah kalau gitu. Itu aja. Gue makasih Ger, udah bisa main ke tempat lu ngobrol-ngobrol. Teman-teman semua
Itu tadi ngobrol ngalor ngidul sama Gary Herbs, salah satu additional drum di Indonesia yang laris manis. Semoga bisa menginspirasi. Sorry kalau ada Amin. salah kata. Iya. Ya Ger ya. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya, terutama para drummer nih. Salah satu senior yang bisa jadi panutan buat lu pada semua. Tapi terima kasih yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan tetap jaga kesehatan. Ger, makasih ya. Oke, thank you. Oke, Sama-sama. bye-bye. Bye. Sampai ketemu ya.